dari sifat yang bulky tersebut adalah biaya untuk mentransport barang dengan margin yang tidak terlalu tinggi itu menjadi tinggi gitu. Jadi berdasarkan dua karakteristik tersebut, jadi saya rasa yang sangat penting dalam industri semen itu adalah mengenai supply chain network design-nya dan juga transportation management. Itu sangat kunci dalam menentukan profitabilitas pelaku di industri semen. Halo sahabat LSM Podcast, welcome to LSM Podcast bersama saya, Niken Anggraini Safitri. LSM Podcast adalah sebuah platform di mana kalian bisa mendengarkan obrolan yang fresh dan menarik seputar logistics dan supply chain management. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai logistics and supply chain management di industri semen. Berbicara mengenai semen, saya yakin para sahabat LSM Podcast sebenarnya sudah familiar ya dengan produk ini. Karena sebenarnya produk ini adalah komoditas yang penting untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tapi saya yakin tidak semua sahabat LSM Podcast mengetahui seberapa kompleks logistics and supply chain management di industri semen. Nah, untuk menggali insight lebih dalam, kita sudah mendatangkan seorang expert di bidangnya yang akan berbagi dengan kita. Bersama kita sudah ada Bapak Niko Rizaldi Imron, CPIM dari PT Semen Indonesia. Selamat sore Pak Niko. Sore Bu Niken, makasih. Gimana kabarnya Pak Niko? Alhamdulillah baik, semoga yang lain juga baik. Alhamdulillah ya. Kebetulan Pak Niko ini juga satu alma mater dengan saya, jadi kita seperti reuni tipis-tipis ya Pak di podcast kali ini. Betul banget Bu Niken. Iya. Sebelum saya mulai, saya izin membacakan CV dari Pak Niko dulu ya Pak ya. Pak Niko menyelesaikan Bachelor of Industrial Engineering-nya di ITS pada tahun 2008, kemudian mengikuti exchange program di Erasmus University di Rotterdam, dan kemudian beliau mendapatkan gelar Master of Science Global Logistics dari Kuhne Logistik University di Hamburg. Nah, pengalaman kerja Pak Niko sebenarnya sudah sangat panjang ya. Kita mulai dari menjadi inventory analyst di PT Energi Mega Persada, kemudian menjadi logistik intern di sebuah NGO Save the Children Philippines di Manila, lalu menjadi procurement performance analyst intern di Philips Lighting Solution di Eindhoven, dan terakhir menjadi junior supply chain control and development officer. Lalu sebenarnya ada posisi terbaru ya Pak ya, menjadi distribution system development officer di PT Semen Indonesia Persero Tbk. Jadi sebenarnya perjalanan Pak Niko di supply chain management ini sudah sangat panjang ya, dan expertise lainnya itu ya di industri semen ini. Mungkin untuk memulai, Pak Niko mungkin bisa share bagaimana sih atau seperti apa skop dari logistik dan supply chain management di industri semen itu sendiri. Ya, makasih Bu Niken. Jadi pertama supply chain di setiap industri itu unik. Ya. Kita mulai dari situ. Kemudian di industri yang sama pun jika beda perusahaan itu juga bisa berbeda dalam arti penerapannya ya. Kalau saya boleh cerita yang di Semen Indonesia Group, sebenarnya supply chain management yang diterapkan itu kita fokusnya lebih ke outbound logistics. Jadi agak berbeda dengan supply chain management secara teori gitu ya. Jadi saya mau kedepankan itu dulu supaya nanti sama-sama kita punya persepsi yang sama gitu antara supply chain di teori dengan di Semen Indonesia Group gitu. Nah, kalau kita mengacu ke teori, sebenarnya ya cukup standar begitu ya. Kita dimulai dari bahan baku, kemudian ada juga bahan penolong. Nah, yang menjadi karakteristik unik di industri semen itu kita berusaha mendekati di mana bahan baku itu berada. Ya, karena kita perusahaan pertambangan gitu ya. Jadi kita aktivitas menambang itu adalah aktivitas yang cukup porsinya cukup besar begitu ya. Jadi kalau diperhatikan pasti semua pabrik semen itu dekat dengan
lokasi tambang gitu ya, tambang batu kapur. Nah itu, jadi ada bahan baku yang sebagian besar kita tambang sendiri, kemudian ada bahan penolong, kemudian ada proses produksinya, kemudian ada inventory manajemen juga, proses distribusi, dan distribusi ini di industri semen juga terbagi menjadi beberapa ya. Ada yang kita distribusikan dalam bentuk barang setengah jadi atau WIP dulu ya Mbak Bu Niken, maaf, waktu kita di lab dulu ya, work in progress gitu ya. Yaitu dalam bentuk klinker. Klinker itu adalah barang setengah jadinya semen. Itu kita juga menjual itu untuk diproses. Itu kita juga mengirimkan semen dalam bentuk curah ke packing plant kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, kita mengirimkan barang jadi dalam bentuk sak, sebagaimana kita lihat di toko-toko bangunan. Itu mungkin Bu Niken sebagai gambaran di awal. Lalu di dalam supply chain itu sendiri itu siapa saja Pak yang terlibat? Artinya stakeholder atau mungkin entity, mungkin yang terlibat juga dengan pihak eksternal yang memang berpengaruh terhadap efisiensi dari supply chain di semen, di industri semen itu sendiri. Oke, kalau kita kembali ke scope yang awal tadi ya, stakeholdernya jelas adalah para pemasok, gitu ya. Selain pemasok yang kaitannya dengan bahan baku maupun penolong, ada juga pemasok barang-barang seperti spare part dan seterusnya. Itu saya kira di semua industri juga ada ya, barang-barang MRO, maintenance, repair maupun operation. Kemudian ada juga transporter, karena kita bekerja sama dengan pihak ketiga dalam urusan mentransportasikan barang-barang kita ke pasar. Kemudian dalam rantai pasok semen itu juga masih ada distributor. Setahu saya hampir semua juga masih memiliki distributor gitu ya. Jadi ada tidak langsung dari pabrik langsung ke konsumen, tapi melalui distributor. Baru setelah itu customer. Nah, customer kita juga berdasarkan scope tadi ada beberapa tipe customer. Ada customer yang sifatnya pabrikan, jadi kita mengirim semen untuk produksi precast, industri beton precast itu ya. Kemudian ada juga untuk customer project, kalau ada pembangunan jalan tol atau infrastruktur tadi, juga customer kita yang di retail, yang semen zak tadi kebanyakan. Nah, namun ada juga yang cukup berpengaruh ya, walaupun tidak secara langsung, tapi bisa sangat berdampak gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi pemerintah, dari pembuat kebijakan. Sebagai contoh, ada kebijakan yang sebenarnya sudah cukup lama didengungkan gitu ya, terkait pembatasan jumlah muatan. Nah ini bisa jadi game changer ya, karena dari sisi cost akan langsung membengkak gitu. Jadi semua pemain di industri semen harus memutar otak gimana caranya ketika aturan ini diterapkan, kita masih bisa beradaptasi gitu dan tetap bisa tidak terlalu membebani customer atas penambahan biaya tersebut. Dan juga satu lagi barangkali stakeholder yang harus dipertimbangkan dalam industri semen, karena kita tadi juga sifatnya dekat dengan pertambangan gitu ya. Itu biasanya ada dampak terhadap masyarakat di sekitar pabrik. Kalau dilihat biasanya ada aja gitulah respon dari masyarakat sekitar. Makanya di industri semen itu juga harus pintar-pintar mengayomi masyarakat sekitar gitu, sehingga jumlah konflik bisa diminimalkan dengan masyarakat sekitar.
Itu mungkin Bu Niken, stakeholder yang yang ada di industri semen. Oke Pak Niko, berarti memang cukup banyak ya Pak stakeholder yang terlibat dalam supply chain dan logistik dari industri semen yang cukup kompleks ini. Lalu kira-kira bagaimana strategi untuk memaintain relationship dengan tiap stakeholder yang tidak saling menyebabkan konflik antara satu sama lain? Bagaimana cara atau pendekatan yang dilakukan ketika memaintain relationship dengan stakeholder yang berbeda-beda? Iya, ini pertanyaan yang sederhana tapi jawabnya sulit. Jadi tentunya kalau dengan stakeholder yang jumlahnya banyak, itu masing-masing memiliki interest yang berbeda-beda gitu ya. Dan kita tentunya mesti paham apa interest dari masing-masing stakeholder. Nah, mungkin dengan contoh kali ya, lebih mudah ya. Jadi untuk misal dengan masyarakat, kita punya unit khusus untuk itu ya, termasuk di dalamnya ada unit CSR ya, untuk memaintain relationship dengan masyarakat sekitar. Jadi goals-nya adalah bagaimana masyarakat sekitar itu mendapatkan value dengan adanya pabrik semen di sekitar mereka. Gitu. Misal dengan membina UKM, dengan menawarkan pinjaman modal dan seterusnya, atau melakukan penghijauan atas lahan yang digunakan untuk pertambangan dan seterusnya gitu ya. Jadi sehingga mereka mendapatkan tidak hanya merasa wilayahnya itu dikuasai oleh industri, tetapi mereka juga mendapatkan value dari adanya pabrik di sekitar mereka. Nah, untuk pemerintah ini memang agak tricky gitu ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan atau memberikan feedback atau influence. Gitu, ada tim juga yang berusaha pertama dari pemerintah juga tidak tertutup gitu ya. Mereka membuka ruang diskusi, kemudian kita juga berusaha memberikan advokasi dari sudut pandang pelaku industri sehingga tidak dirasa implementasinya ini terlalu berat. Misal kita sarankan, oke, kita setuju ada pembatasan muatan, hanya mungkin lebih baik dilakukan secara bertahap. Katakan kita punya goal selama 3 tahun, di tahun pertama kita batasi muatannya sekian persen, 50% misalkan, di tahun kedua 75, baru di tahun ketiga 100% gitu. Jadi pelaku industri juga memiliki waktu untuk merespon gitu, karena urusan semacam itu dengan histori yang demikian panjang, tahu-tahu ada peraturan seperti itu perlu waktu untuk bisa merespon. Itu Bu Niken barangkali sedikit contohnya. Baik, terima kasih Pak Niko. Sedikit contoh case itu mungkin bisa memberi gambaran kira-kira seperti apa memanage stakeholder yang berbeda-beda, bisa dengan pendekatan yang beda-beda juga ya Pak ya, tergantung dari karakteristik stakeholder itu sendiri. Baik, lalu kalau kita kembali lagi Pak mengenai supply chain atau sistem logistik di industri semen, yang menjadi fokus utamanya itu dalam supply chain di semen itu apa Pak? Nah, kalau kita contohkan terkadang mungkin di supply chain tertentu kita fokus ke cost efficiency misalkan. Nah, yang menjadi point of fokus di dalam supply chain semen itu apa sebenarnya? Ya mungkin saya bisa kembali ke yang statement di awal tadi ya, bahwa bagaimana perusahaan menerapkan supply chain itu bisa berbeda-beda gitu ya, tergantung strategi masing-masing perusahaan dan mungkin juga tergantung level of knowledge dari perusahaan tersebut gitu mengenai SDM. Tapi mungkin kalau saya boleh mensimplifikasi ya. Cuman kalau ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian gitu, atau
patut menjadi fokus dalam industri semen itu barangkali adalah product availability. Karena semen ini tidak seperti produk yang lain ya, agak beda. Kalau saya boleh bandingkan misalnya dengan consumer goods di industri FMCG gitu ya, atau industri fashion gitu, maka kita bisa pengaruhi behavior customer dengan pemberian promosi misalnya. Ya, ketika minyak harganya di korting gitu ya, orang bisa jadi awalnya nggak pengen beli jadi mikir bisa beli minyak nih, nyetok lumayan buat 2 bulan gitu kan, ibu-ibu biasanya. Nah, cuman semen nggak gitu. Kalau semen kita mau banting harga, orang lagi nggak bangun rumah juga nggak beli gitu kan. Nah, kita jadi berusaha menebak kapan customer itu membutuhkan barang kita di pasar, gitu. Memang ada waktunya ya. Jadi di industri semen itu yang kentara itu ada 2 season gitu ya. Ada low season, ada peak season, seperti pesawat gitu ya. Jadi ada saatnya ketika low season orang itu atau jumlah pembangunan itu mungkin cukup rendah gitu ya. Dan di peak season itu biasanya di bulan Juli ke atas itu hingga Desember Januari itu di peak season. Nah, kita harus memastikan bahwa produk kita itu available ketika customer itu membutuhkan, gitu. Karena juga mereka nggak bisa menunggu ketika membutuhkan semen untuk membangun rumah dan produk kita nggak available, maka akan sangat mungkin mereka meninggalkan produk kita dan beralih ke produk yang lain. Jadi itu mungkin produk availability itu sangat penting dalam industri semen. Oke, baik. Terima kasih Pak Niko. Kemudian kalau kita mungkin menggali sedikit lebih dalam ya Pak mengenai supply chain dan logistik di industri. Pastinya di setiap supply chain atau logistik itu mungkin muncul permasalahan ya ketika sedang berjalan dalam prosesnya. Nah, di dalam industri semen itu dari berbagai macam permasalahan yang mungkin dan sudah muncul itu, dari si Pak Niko itu problem apa Pak yang sebenarnya itu dirasa paling kompleks di dalam supply chain di industri semen? Ya, jadi karakteristik di industri semen itu juga yang mencolok ya, itu adalah secara umum price to cost ratio-nya itu dalam industri semen itu rendah. Jadi harga jual dibandingkan biaya untuk memproduksinya itu rendah ya. Jadi kita main margin yang tipis tapi dengan volume yang besar. Beda dengan produk-produk seperti apa ya, produk di industri lain seperti mungkin di FMCG atau barangkali yang sangat kontras tuh di produk-produk teknologi ya seperti handphone gitu ya, smartphone itu kan price to cost ratio-nya mereka sangat tinggi. Gitu. Jadi antara harga jual dengan biaya untuk memproduksi itu sangat jauh tinggi, lebih tinggi harga jualnya. Nah, selain itu produk semen itu juga sifatnya bulky, jadi berat. Jadi sudah berat, harganya murah gitu ya. Satu sak 50 kg itu mungkin sekarang harganya sekitar 50.000 gitu. Dan jadi dampaknya dari sifat yang bulky tersebut adalah biaya untuk mentransport barang dengan margin yang tidak terlalu tinggi itu menjadi tinggi gitu. Jadi berdasarkan 2 karakteristik tersebut, jadi saya rasa yang sangat penting dalam industri semen itu adalah mengenai supply chain network design-nya dan juga transportation management itu sangat kunci dalam menentukan profitabilitas pelaku di industri semen. Oke, baik. Terima kasih Pak Niko sharing mengenai
permasalahan yang kompleks di dalam supply chain dan logistik di industri semen. Nah, mungkin untuk memberikan ilustrasi lebih real ya Pak, adakah contoh case yang pernah dialami oleh PT Semen Indonesia misalkan terkait permasalahan yang tadi sudah Bapak Diko sebutkan mengenai kompleksiti di dalam supply chain dan logistik di industri semen? Ya, tadi saya sebutkan di supply chain network design dan transportation management. Nah, Semen Indonesia Group sendiri kebetulan kita historically kita terdiri dari beberapa perusahaan gitu ya, ada Semen Padang, ada Semen Tonasa gitu ya, dan beberapa waktu yang lalu kita mengakuisisi Holcim gitu ya. Jadi secara network design kita itu sangat bahasa simpelnya kita ada di mana-mana gitu loh. Pabrik kita ada di mana-mana, jaringan kita kita punya competitive advantage itu dibandingkan kompetitor gitu. Nah, keputusannya adalah jika kita memiliki customer base di lokasi tertentu, gitu, dari mana kita akan mensuplai yang mana itu akan menghasilkan cost to serve yang paling rendah. Pertanyaannya di situ. Dari sekian banyak pilihan, mana yang akan memberikan itu. Nah, itu tentunya perlu dikalkulasi ya dari opsi-opsi tersebut. Gitu. Nah, dan juga kita juga memiliki multiple customer base gitu kan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi kadang-kadang oke, yang paling murah di plan A gitu ya. Tetapi ternyata plan tersebut secara capacity sudah terutilize untuk mensuplai customer base yang lain. Nah, opsi keduanya dari plan yang mana? Ya seperti itulah, kurang lebih bunyi kan. Oke. Baik, Pak, itu berarti dari sisi ini ya Pak, desain network distribution-nya ya, bagaimana mengalignkan antara supply and demand-nya. Betul. Itu kalau saya tangkap ya. Betul. Kalau dari transportation management-nya Pak, apakah ada problem misalkan dengan logistik provider-nya? Apalagi tadi Pak Niko sempat menyebutkan bahwa ada juga kebijakan untuk mengurangi kapasitas load-nya ketika melakukan delivery. Nah, ketika muncul permasalahan atau regulasi seperti itu yang memang pastinya akan menimbulkan efek ya Pak, terutama terhadap cost, itu lalu bagaimana itu pendekatan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia? Ya, yang pertama kita berusaha patuh pada regulasi, itu yang pertama ya sebagai pelaku industri. Tapi kita juga berusaha melakukan advokasi ke pembuat kebijakan, kira-kira apa dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya regulasi yang baru ini gitu. Nah, dari situ kita bisa beri masukan-masukan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jika memang itu tetap akan diimplementasikan, barangkali kita bisa atur bagaimana tahapan-tahapannya gitu. Nah, untuk menyusun feedback semacam itu, kita tentunya juga mendengar suara-suara dari pemain transporter ya, dari para transporter, terlebih mereka sudah terbiasa gitu dengan pola bekerja yang ada sekarang gitu, bahkan tidak sedikit juga truk yang dimodifikasi sehingga dia bisa memuat barang lebih dari muatan aslinya begitu ya. Nah, hal-hal semacam itu perlu sampai ke telinga para pembuat kebijakan gitu, sehingga tidak serta-merta memiliki konsep kemudian berusaha mengimplementasikan tanpa tahu bagaimana dampaknya atau bagaimana sulitnya pelaku industri bisa melakukan adaptasi gitu. Jadi
dalam hal ini diskusi dua arah sangat penting. Ya, betul. Terima kasih Pak Niko. Memang di situasi pandemi ini memang kita dipaksa, khususnya para industri dipaksa untuk survive atau die. Ya, artinya memang inovasi itu menjadi salah satu kunci penting untuk bisa bertahan di era pandemi seperti ini. Nah, untuk PT Semen Indonesia sendiri, itu adakah inovasi khususnya di bidang logistik ataupun supply chain management yang memang diterapkan di situasi pandemi ini yang justru akhirnya sekarang membuat PT Semen Indonesia itu malah maju gitu atau malah unggul dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya? Ya, alhamdulillah di SIG sendiri sudah membangun budaya inovasi itu cukup lama. Sebagai contoh, perusahaan itu setiap tahun memiliki event inovasi yang berusaha menjaring inovasi-inovasi terbaik dari karyawan yang juga dilombakan gitu. Nanti yang menang akan diapresiasi oleh perusahaan dengan hadiah-hadiah tertentu. Gitu ya. Jadi karyawan diberikan insentif untuk melakukan inovasi sebanyak-banyaknya. Nah, untuk dalam lingkup supply chain dan logistik sendiri, sebenarnya SIG sudah melakukan terobosan-terobosan sebelum pandemi dengan fokus pada dua hal ya. Yang pertama adalah meningkatkan visibilitas informasi di sepanjang rantai pasok, dan yang kedua adalah meningkatkan kecepatan dalam merespon perubahan di pasar. Nah, tentunya waktu kita menentukan ini itu kita sama sekali nggak kebayang bahwa akan terjadi pandemi gitu ya. Kita menentukan ini murni karena itu adalah needs gitu ya, dan memang itu best practice di supply chain gitu, dan juga situasi pasar itu saat ini sudah banyak sekali pemain dibandingkan dahulu gitu ya. Jadi sempat mengarah ke price war dengan banyaknya pemain yang masuk, sehingga kita berusaha bagaimana bisa merespon perubahan di pasar dengan cepat gitu ya. Semakin dinamis kondisi di pasar. Nah, ternyata terobosan tersebut juga terbukti cukup relevan gitu dalam menentukan kemampuan perusahaan beradaptasi selama masa pandemi. Nah, sebagai contoh, SIG sebelum pandemi berinvestasi pada software SNOP, ya, Sales and Operations Planning, yang memungkinkan kami melakukan optimisasi cost berdasarkan perubahan pada parameter-parameter demand dan supply. Jadi kalkulasi yang sebelumnya rumit gitu ya, kalau dilakukan di Excel gitu ya, ketika ada perubahan parameter-parameter tersebut. Nah, sekarang kita bisa lakukan itu dengan relatif cepat karena di software tersebut memiliki engine untuk melakukan optimization gitu. Nah, di contoh yang lain di sisi delivery, kami juga berusaha meningkatkan visibilitas informasi dengan mengimplementasikan sistem yang mampu melakukan beberapa hal ya. Sebagai contoh, ada notifikasi kepada pihak penerima ketika barang itu dikirim, atau kita kenal di best practice itu sebagai advance shipment notice gitu ya. Jadi penerima barang akan diinformasikan sangat early gitu ketika barangnya sedang menuju ke mereka gitu. Harapannya tidak terjadi antrian di tujuan atau bahkan fail delivery, menginap dan sebagainya, yang mana itu akan sangat membantu ya dalam proses perputaran kendaraan. Nah, kemudian kita juga memiliki kapabilitas, sistem juga memiliki kapabilitas untuk melakukan tracking secara live yang sebelumnya kita tidak punya, dan bisa melakukan EPOD juga, Electronic Proof of Delivery gitu. Kalau yang sebelumnya semuanya paper
dalam bentuk paper gitu ya, ada surat jalan, ditandatangani, distempel, bawa pulang gitu ya. Sekarang kita juga memiliki bentuk elektroniknya, dan kita juga mengimplementasikan semacam early warning system. Jadi sistem mampu memberikan alert jika sistem membaca ada potensi-potensi penyimpangan dalam proses pengiriman. Misalkan, karena ini memang terjadi di industri kami ya. Jadi ada oknum-oknum gitu yang berusaha memanfaatkan lemahnya sisi visibilitas informasi ini. Jadi mereka katakan harusnya ke titik B begitu ya. Nah, mereka sudah menurunkan barang di titik A, yang mana secara biaya itu lebih murah. Padahal kita bayar secara cost itu lebih mahal. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu gitu. Jadi dengan ini semua kita bisa minimalisir gitu ya adanya potensi-potensi dulu mungkin hidden cost ya, sekarang udah nggak hidden amat gitu. Kita bisa tahu kalau ada yang berusaha memanfaatkan. Itu Bu Niken. Oke, menarik sekali Pak contoh-contoh case yang tadi di-share khususnya dalam inovasi-inovasi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia. Kalau saya lihat berbagai inovasi tadi itu memang berkaitan juga dengan teknologi ya Pak. Jadi artinya digital transformation itu menjadi salah satu kunci juga mungkin ya, menurut Pak Niko, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam supply chain atau logistik. Iya, jawaban singkatnya iya dan tidak. Sekarang semua orang kan bicara digitalisasi, digital transformation dan sebagainya itu ya. Nah, belajar dari pengalaman saya ditugaskan di bidang sistem development untuk supply chain bersama Semen Indonesia, saya dapati bahwa terkadang orang itu terlalu mudah berasumsi bahwa dengan transformasi digital itu maka semua permasalahan itu otomatis selesai. Kita sangat banyak jumpai hal seperti ini ya, barangkali Bu Niken dulu ketika masih di korporasi juga gitu ya. Jadi seakan-akan satu tool itu bisa menyelesaikan semua masalah. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kita dan sepatutnya semua orang juga harus memahami bahwa sistem ataupun aplikasi ataupun apalah itu ya yang sifatnya digital tadi itu pada akhirnya hanyalah tools yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga terkadang kita harus deeper gitu ya, harus melihat underlying problems-nya itu apa, dan kadang-kadang itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan digital transformation, dan untuk memastikan bahwa digital transformation itu dapat berjalan efektif. Mungkin kalau saya boleh beri contoh, ketika saya join di Semen Indonesia Group, ya tadi secara historis itu kan Semen Indonesia Group itu terdiri dari beberapa perusahaan yang memiliki manajemen sendiri gitu ya, memiliki agenda sendiri gitu. Nah, ketika kita mulai bicara nih supply chain management gitu untuk satu grup gitu. Nah, disitulah konflik mulai timbul ya, karena ya masing-masing memiliki agenda gitu. Masing-masing katakan Semen Padang, mereka memiliki agenda, di Semen Tonasa memiliki agenda gitu. Sehingga masih ada ya masalah klasik dalam implementasi supply chain, yaitu silo mentality gitu, atau silo mindset gitu ya. Mereka hanya berpikir untuk mereka sendiri. Nah, biasanya kan produksi berpikir untuk produksi gitu ya kalau perusahaannya kecil. Nah, ini karena terdiri dari beberapa perusahaan, ya perusahaan yang di sana memikirkan perusahaan mereka sendiri, yang di timur memikirkan perusahaan mereka sendiri gitu.
Nah, jika dalam tahap itu kita berusaha melakukan digital transformasi, saya rasa nggak akan efektif gitu. Kita tidak akan bisa mendapatkan hasil sebagaimana kita inginkan. Nah, alhamdulillah di tahun 2019 kita mulai lakukan proses sentralisasi begitu ya, di mana secara organisasi itu jadi semua SCM itu ada di bawah holding gitu. Jadi komandonya adalah holding, bukan lagi suara-suara di perusahaan-perusahaan tadi gitu ya. Nah, di sini kita baru mulai bisa mengimplementasikan digital transformation. Disitulah semua berawal ya. Jadi ya alhamdulillah sejak centralized itu kita lebih leluasa untuk mengimplementasikan proses transformasi digital ke anak-anak perusahaan. Oke, ya terima kasih Pak Niko untuk jawabannya ya. Memang sangat valid ya Pak. Dari pengalaman saya pun memang tools itu kadang dianggap sebagai solusi, padahal akar permasalahannya mungkin belum ketemu gitu ya. Memang dan kadang-kadang mungkin perusahaan terjebak untuk segera menggunakan solusi tersebut dengan mengasumsikan bahwa semua pihak yang terkait sudah align, padahal mungkin pada kenyataannya belum sesuai dengan apa yang di-expect oleh masing-masing pihak. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya Pak Niko. Belajar dari pengalaman dan juga mungkin best practice yang sudah dilakukan di PT Semen Indonesia Group, kira-kira apa yang harus dimiliki atau mungkin dipersiapkan oleh perusahaan-perusahaan sejenis, misalkan perusahaan-perusahaan semen, agar mereka itu bisa robust atau bisa survive ketika mereka mengalami permasalahan di dalam supply chain atau logistik mereka. Seperti misalnya yang sekarang ditimbulkan oleh pandemi ini. Ya, oke. Pertama mungkin saya mau memberikan sedikit note mengenai best practice barangkali ya. Karena seringkali saya jumpai bahwa banyak orang itu suka tercampur-campur gitu antara apa yang mereka anggap best practice dan apa itu standar practice. Itu dua hal yang berbeda gitu. Banyak orang berpikir bahwa standar practice itu ternyata best practice. Nah, standar practice itu kalau kita lihat definisinya adalah ini yang paling sering kita jumpai ya. Standar practice itu ya proses yang dilakukan by default gitu atau memang secara kebetulan begitu karena ada masalah spesifik di perusahaan tertentu. Dan biasanya kita jumpai orang-orang bilang, ya dari dulu memang seperti itu kok. Dari dulu prosesnya seperti itu gitu. Kita tahunya itu gitu. Dan itu mereka anggap sebagai best practice di perusahaan tersebut. Nah, jika padahal standard practice itu tidak memberikan cost advantage maupun competitive advantage dibandingkan katakanlah best practice. Nah, sekarang ke definisi best practice. Nah, best practice itu secara definisi atau ciri-ciri ya, best practice itu dia sifatnya current gitu ya, atau kekinian kalau bahasa anak-anak sekarang ya. Jadi dipraktikkan di masa kini, kemudian dia repeatable gitu ya, repeatable bisa diulang selama kita mengikuti langkah-langkah sesuai best practice tersebut. Kemudian structure, dia terstruktur dengan baik gitu. Salah satu cirinya best practice itu dia terstruktur dengan baik. Dan memang ada pihak-pihak yang menstrukturkan itu gitu. Makanya itu namanya best practice. Dan yang terakhir best practice itu proven gitu. Proven untuk memberikan benefit yang signifikan terhadap performance. Nah, ini yang orang sering tercampur ya antara standard practice dan best practice. Nah, kemudian yang untuk selanjutnya
tadi pertanyaannya apa yang sebaiknya dipersiapkan oleh perusahaan sejenis ya supaya bisa robust. Nah, setelah memahami dua itu, mana yang best practice, mana yang standard practice, maka yang pertama kali yang menurut saya harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan serupa, dan ini juga agak umum gitu ya. Yang pertama adalah berusaha meng-acquire knowledge yang tepat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi di perusahaannya. Nah, dengan knowledge yang tepat ini, maka harapannya adalah langkah-langkah yang diambil pun akan lebih tepat sasaran. Nah, proses acquiring knowledge ini bisa macam-macam ya, bisa dari melakukan training untuk karyawannya, bisa melakukan rekrutmen untuk karyawan yang memang untuk mencari knowledge tertentu, katakan perusahaan menilai dirinya kurang dalam hal supply chain, mungkin bisa melakukan rekrutmen untuk mencari profesional di bidang supply, meng-acquire knowledge. Dan juga best practice sendiri sebenarnya di luaran sana juga sudah sangat banyak begitu ya, yang kita pun bisa mengadopsi gitu. Tentunya menyesuaikan dengan. Nah, kemudian yang kedua yang saya rasa juga perlu dimiliki oleh perusahaan serupa adalah visibilitas informasi. Nah, kita dulu juga kita sangat minim gitu ya, visibilitas informasi kita di sepanjang rantai pasok. Bagaimana tadi saya jadikan sebagai contoh, itu dahulu kita sangat minim. Contoh sederhananya tadi ketika kita melakukan delivery, truk meninggalkan pabrik, kita tuh benar-benar istilahnya apa ya, itu adalah blind spot kita lah. Truk meninggalkan pabrik, kita nggak tahu tuh truk itu kemana sebenarnya, nyampe nggak di tujuan gitu. Kalau urusan dokumennya nanti balik ada stempelnya, stempel bisa dibikin gitu kan, bisa distempel di jalan katakan gitu, kemudian kembali dan seterusnya gitu. Nah, dengan adanya visibilitas informasi ini yang saya rasa cukup fundamental dalam supply chain dan logistik, sifatnya objektif ya, karena yang sebelumnya kita sama sekali tidak memiliki informasi tersebut. Dengan adanya visibilitas informasi, kita bisa mengukur matriks-matriks yang memang penting gitu ya. Katakan dalam transportasi kita mengukur lead time, kemudian apalagi ya, mungkin data claim juga kita integrasikan dengan aplikasi dan seterusnya. Nah, akhirnya dengan adanya metrik-metrik tersebut, kita bisa melakukan continuous improvement. Jadi artinya dengan visibilitas informasi ini, bola bergulir tuh. Kita bisa melihat datanya, kita bisa melakukan matriks yang bisa mengukur matriks-matriks yang penting, dan kita bisa melakukan improvement yang memang necessary. Jadi, dan itu berputar terus gitu. Jadi mungkin dua hal itu mungkin bunyikan yang saya anggap krusial di industri semen maupun industri yang lain barangkali. Terima kasih Pak Niko. Ya, saya rasa memang dua hal itu bisa diimplementasikan hampir di semua industri ya. Jika memang mereka ingin bisa survive, bisa adapt secara langsung dan memecahkan permasalahan yang mungkin muncul nanti di sistem supply chain ataupun logistik mereka. Baik, tak terasa waktu diskusi kita sudah selesai. Terima kasih Pak Niko atas waktu dan kesempatannya di podcast kali ini. Saya yakin sharing yang sudah diberikan oleh Pak Niko hari ini akan memberikan insight dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi para sahabat LSM Podcast kita. Terima kasih sekali lagi Pak Niko. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang berikutnya ya Pak, di podcast LSCM ini. Nah, sahabat LSCM Podcast, sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kami di @lscmlab di Instagram, dan jangan lupa untuk like serta subscribe di channel YouTube kami di LSCM Lab untuk mendapatkan informasi mengenai konten-konten yang terbaru.
Terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast yang berikutnya.